Selamat datang kembali di materi atau mata kuliah online IT for Finance atau IT untuk manajemen keuangan. Kita masih ada di bab tentang Accounting Information System bagian ketiga. Bagi Anda yang belum mengakses atau melihat bagian pertama dan bagian kedua, silakan dicek di playlist. Di bagian pertama, saya menjelaskan tentang definisi awal sistem dan juga data, serta transformasi data menuju atau berubah atau diproses menjadi informasi. Di bagian kedua, saya membahas tentang informasi itu sendiri dan apa yang menyebabkan informasi itu bisa bermanfaat bagi organisasi atau perusahaan. Di bagian ketiga ini, saya membahas tentang informasi hingga ke pengertian sistem informasinya. Yang pertama dari kebutuhan informasi. Mengapa organisasi itu butuh informasi? Business organization use business process to get things done. Jadi organisasi yang berupa bisnis, profit ya, profit center terutama. Kalau yang non-profit nggak usah dipikir begitu. Itu selalu membutuhkan business process. These process are a set of structured activities that are performed by people, machine, or both. Jadi, business process tadi itu adalah aktivitas-aktivitas yang terstruktur untuk mencapai tujuan tertentu, to achieve a specific goal. Entah itu dilakukan secara manual, hanya oleh orang atau people, atau dengan bantuan mesin. Mesin ini bisa mesin yang sesungguhnya, atau juga komputer. Key decision and information needed often come from this business process. Nah, keputusan itu seringkali muncul dari proses bisnis ini. Jika proses bisnisnya itu kecil, nggak ada masalah. Nggak pakai sistem informasi juga nggak apa-apa. Misalkan penjualan. Toko misalnya. Anda punya toko gitu ya. Ya, toko kelontong gitu ya. Jual kecil-kecilan, kemudian ya yang dijual stoknya kecil kok, paling cuma 100-an. Ya kalau Anda lihat di pasar-pasar tradisional ya biasanya, itu rekan-rekan yang berjualan di sana itu seperti hafal luar kepala tiap barang yang dia miliki, berapa harga belinya, berapa harga jualnya. Itu banyak kita temui begitu. Seperti di luar kepala ya. Nah, berapa banyak item yang dia miliki? Terus bagaimana kalau dia satu saat sakit dan yang menggantikan itu tidak hafal seperti beliaunya? Sulit kan? Nah, itu item yang mungkin hanya ratusan. Gimana kalau supermarket? Kalau itu supermarket dengan item yang ribuan, dengan varian ukuran yang banyak, bisa hafal ya nggak mungkin. Maka di situ dibutuhkan informasi yang terstruktur untuk mendukung bisnis proses. Dan di situ ada key decision-nya. Ada keputusannya di situ. Misalnya, di sistem itu dibuatkan alert atau dibuatkan peringatan. Ini loh barang A, ini stoknya tinggal 1. Tingkat penjualannya cepat. Dia termasuk barang fast moving. Cepat laku hari ini. Dari stok 15 itu laku 14. Tinggal 1 nih. Kita dikasih warning. Itu artinya kita harusnya sudah melakukan pemesanan atau pembelian supaya besok tidak habis. Nah, itu contoh. Itu key decision. Berdasarkan informasi. Nah, sehingga kalau digabung, mulai dari awal sistem, kemudian informasi, kita bisa mendapatkan definisi berikut. An information system is a framework in which data is collected, processed,
control and manage through stages in order to provide information to user. Kalau Anda ingat lagi di bagian pertama tentang langkah-langkah data menjadi informasi, maka itu sudah terangkum di sini. Which data is collected, process, control, and manage. Sehingga menjadi informasi in order to provide information. Dan sistem informasi itu adalah kerangka. Jadi yang perlu Anda ingat bahwa sistem informasi itu bukan berarti sebuah program, bukan, belum. Ya, belum tentu sebuah program, tapi sistem informasi itu kerangka. Di dalamnya itu ada aplikasi. Itu pengertian yang sering salah ya. Jadi sistem informasi itu kerangka, framework. Di dalamnya ada aplikasi. Dan aplikasi ini tidak hanya satu, tapi bisa banyak. Begitu. Nah, accounting information system atau sistem informasi akuntansi itu hanya bagiannya dari sistem informasi. Tetapi khusus untuk informasi yang berhubungan dengan akuntansi atau accounting. Sehingga bisa didefinisikan, accounting information system is a unified structure that employs physical resources and component to transfer economic data into accounting information. Perhatikan yang huruf tebal, sama dari data ke informasi. For external and internal user. Karena tidak semua sistem informasi itu bisa diberikan ke external user. Sebagai contoh misalnya, sistem penggajian itu nggak boleh eksternal tahu, hanya untuk internal. Tapi kalau accounting information system bisa. Yang saya sebut di bagian sebelumnya, misalnya ada laporan untuk shareholder atau pemegang saham, kalau perusahaan terbuka ya, atau laporan untuk stakeholder, pemegang kepentingan. Pemegang kepentingan ini bisa direktorat pajak, bisa customer, bisa supplier. Nah itu di dalam accounting information system. Ya, tapi semua intinya sama. Bahwa sistem informasi itu merubah dari data menjadi informasi. Nah, biasanya kalau dari pihak accounting ya, mereka memiliki peran-peran khusus di dalam accounting information system. Tetapi bagi pihak non-accounting ya, itu juga punya peran juga gitu. Nah, karena untuk Anda di manajemen keuangan, maka saya lebih fokus ke arah sini saja. Jadi ada konsultan biasanya untuk yang melakukan definisi spesifikasi dari accounting information system. Ya, satu hal yang harus diingat ya. Satu hal yang harus diingat bahwa sistem informasi akuntansi itu tidak sama untuk tiap perusahaan atau tiap organisasi. Jadi tidak boleh dipukul rata. Apalagi jika itu kita melakukan dengan cara develop, pengembangan. Entah itu menggunakan outsourcing atau merekrut software developer sendiri. Tidak bisa kemudian pakai template langsung jadi begitu, nggak bisa. Kenapa? Karena memang setiap organisasi, setiap perusahaan itu punya kepentingan yang berbeda. Punya tujuan yang berbeda, yang spesifik. Mungkin ada persamaan, misalnya di akun ya, akun dasarnya, laporan ledger mungkin, tapi nanti di sistemnya itu beda. Nah, kalau kita mengundang konsultan ini sebenarnya yang paling tepat adalah orang yang mampu menjembatani antara orang accounting dan pihak software developer. Itu kenapa seharusnya teman-teman di sistem informasi
itu mendapatkan mata kuliah akuntansi. Bukan untuk menjadi accounting, tapi memahami siklusnya. Supaya mampu membuat accounting information system yang tepat. Berikutnya adalah auditor. Ya, sayangnya memang accounting information system, terlebih untuk di Indonesia, itu masih tidak banyak ya auditor yang memanfaatkan sistem untuk mengaudit. Jadi lebih banyak berbasis ke paper base atau berbasis kertas. Meneliti nota, invoice, purchase order, sales order begitu. Tapi jarang sekali yang mengaudit sampai ke level data. Ya sudah ada sekarang memang, tapi nggak banyak ya. Harusnya evaluate, control and attest to the fairness of the financial statement. Ada yang salah nggak ini di data dan informasinya? Siapa tahu memang itu kesalahannya bukan di orang, tetapi di sistem. Contoh misalnya yang pernah saya alami, waktu saya masih jadi software developer itu, saya merasa tidak bersalah begitu karena saya membulatkan gitu ya, rupiah gitu. Dengan asumsi, karena waktu itu saya masih fresh graduate, saya bilang masa ada rupiah angka di belakang koma gitu ya. Padahal kalau angka di belakang koma tadi diakumulasikan, itu jumlahnya sangat besar ternyata. Ya itu kenapa kalau Anda lihat di nota nanti bisa dibuktikan ya di fast food atau yang lain, itu kita akan mendapatkan banyak angka di belakang koma atau angka dalam satuan sen yang biasanya dibulatkan gitu. Tapi dibulatkannya dalam bentuk fisik, dalam bentuk kembalian, tapi di sistemnya tetap tercatat seperti itu. Karena mungkin ada perhitungan pajak atau yang lain. Nah, kalau itu ternyata ada selisih, kemudian auditor hanya berdasarkan bukti fisik, ya gagal dia, nggak ketemu-ketemu. Tapi kalau berdasarkan data mungkin ketemu. Oh ternyata betul kok datanya. Hanya ini waktu di print dia pembulatan, makanya selisih. Nah itu contoh. Berikutnya accounting manager ya pasti ya. Ini yang paling bertanggung jawab. Kemudian pajak, tax spesialis. Tidak banyak ya perusahaan yang memiliki orang perpajakan murni. Ya satu mungkin alasannya karena mencari alumni perpajakan itu sulit ya. Di Indonesia ini jarang sekali perguruan tinggi yang khusus untuk perpajakan. Kalaupun ada ya ada salah satu sekolah kedinasan yang hampir semua alumninya menjadi ASN, aparatur sipil negara. Ada lagi satu di Jakarta, salah satu PTN besar yang punya program studi perpajakan, dan itu pun setiap tahun alumninya nggak terlalu banyak. Dan tingkat kepatuhan pajak perusahaan di Indonesia juga tidak terlalu tinggi. Itu yang selalu ditekankan setiap tahun kan. Ya, tapi seharusnya itu punya peran di accounting information system. Itu untuk sementara di bagian ini. Kita akan lanjutkan lagi di bagian berikutnya, di bagian keempat. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.